Halo teman-teman trader investor, selamat datang di Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 29 November 2022. Hari yang cukup menarik, masih melemah tapi terlihat ada perlawanan di support minornya. Dan seperti biasa, nanti kita akan menguasai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek dengan klik link sosial base deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman masih akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti teman-teman terus bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Langsung saja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya rame ya, 15,406 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah 777,21 miliar. Dominan di pasar nego. Pasar regulernya 239 miliar, sedangkan di pasar nego 538 miliar. Kalau kita lihat dari bursa global dan regional ya. Regional nih Hong Kong sama Shanghai-nya rebound kuat, sedangkan yang lain koreksi ya. Dan kalau kita lihat bursa US masih belum kondusif juga. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu, masih didominasi oleh Big Bank. Yang pertama ada BBRI 248,7 miliar, Bank Mandiri 120,1 miliar, MDK 76,2 miliar, BBNI 70,9 miliar, Adaro 40 miliar, ITMG 34 miliar, Harum 29,2 miliar, Antam 27,3 miliar, Inco 25,2 miliar, ICBP 22,7 miliar, PTBA 19,7 miliar, PNLF 18,2 miliar, Enak 15,9 miliar, dan Saratoga 14,8 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada Astra 356,3 miliar, ADMR 57,9 miliar, Alfamart 30,9 miliar, Telkom 30,4 miliar, BBCA 25,7 miliar, Hardware 21,8 miliar, KLPF 18,8 miliar, Tepik 17 miliar, Unitractor 16,2 miliar, Tins 12,5 miliar, Unilever 11,2 miliar, INTP 7 miliar, LPPF 6,1 miliar, INDF 5,8 miliar, Raja 5,6 miliar, BTPS 5,5 miliar, Arto 4,5 miliar, Cepin 3,4 miliar, Tower 3 miliar, SMGR 2,7 miliar, MAPI 1,6 miliar, Mayora 1,4 miliar, dan Pegas 400 juta. Langsung saja kita masuk ke analisa teknikalnya ISG dulu. Cuman mohon maaf ini saya sedang dalam kondisi yang kurang fit. Jadi kalau misalkan di tengah jalan banyak batuk-batuk dan lain sebagainya, mohon dimaklumi. Karena juga ya hawanya baru kurang enak, marketnya juga masih sideways juga. Tambah saya juga baru perjalanan keluar kota dan ya lengkap semua nano-nano. Satu info juga bagi teman-teman yang merasa kemarin sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Desember, silakan bisa cek email masing-masing dan mulai bergabung ke grupnya karena invitasi sudah saya lakukan. Saya mulai dari hari ini. Ya, hari ini mulai invitasi, besok juga akan ada invitasi dan kita bakal efektif berjalan tanggal 1 Desember 2022. Jadi teman-teman, buat yang sudah mendaftar silahkan cek emailnya dulu. Kalau misalkan sudah ada invitasi silahkan segera bergabung. Kalau belum ada invitasi bisa tunggu sampai hari Rabu besok. Dan kalau sampai Rabu masih belum ada invitasi, bisa hubungi melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham dan akan saya bantu secara manual. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya ISG dulu, yang mana hari ini sebenarnya view-nya masih on track juga ya, di mana hari ini ISG rebound di support minornya. Jadi sebelum ke support sideways di 6960, ada support minor di area 7010 sampai 7000. Dan ya hari ini ISG bertahan di sana, closing di 7012. Suatu yang sangat wajar karena memang ada sebuah support. Nah, dilihat dari candlenya memang kalau dari body masih merah ya, walaupun sudah ada shadow bawah, shadow atas, cuman bodinya pun masih merah. Dan kalau kita lihat sebenarnya ISG sudah menguat juga. Jadi sebenarnya 7030 sudah di retest secara intraday.
Jadi ada potensi besok bisa melanjutkan penurunan. Sebenarnya kalau misalkan hari ini langsung turun ya, lalu dia hammer merah, besok ada potensi hijau pagi-pagi untuk retest 7030 yang sebelumnya support di sini, ketika breakdown jadi resisten. Ada potensi retest, tapi berhubung sudah ada reject juga ya, saya rasa besok masih targetnya menuju ke support sideways-nya di sekitar 6963 seperti itu. Jadi ya untuk sekarang sampai November pun kita juga masih sideways, dan besok adalah hari terakhir bursa 30 November 2022. Semoga aja sih setelah 1 Desember segera menentukan arah serius, mau ke atas atau ke bawah saya terserah deh ya. Karena memang jujur kalau yang namanya sideways tuh berat bagi swinger, positioning itu sideways berat. Kalau di trade atau scalpingan masih bisa adaptif ya, malah ini juga masa-masa bersinar karena terbiasa tektokan. Cuman kalau di market sideways biasanya swing trader sama positioning itu pada keok. Kenapa? Karena teman dari swing dan positioning itu kan adalah tren, sedangkan kalau trennya sedang sideways gini ya berat, susah yang diswingkan seperti itu. Karena saham-saham kecenderungan untuk saham-saham second liner yang biasanya untuk swing gitu ya, juga baru dalam kondisi sideways, jadi harus ditektokin seperti itu. Yang jelas ya, semoga aja ini kalau memang November mau dibikin merah atau mau dibikin sideways, besok sudah hari terakhir, segera candlenya close, kita start Desember dengan breakout maupun breakdown. Saya breakdown sebenarnya nggak masalah juga ya, market kalau memang mau breakdown, koreksi, yang penting nggak sideways deh. Karena kalau misalkan koreksi ya enak pas pergerakannya, tahu apa yang harus dilakukan gitu. Kalau baru bullish itu tambah enak, tapi kalau baru sideways itu kadang psikologis bermain juga. Ayo breakout, nggak jadi. Ayo breakdown, nggak jadi. Ayo breakout, nggak jadi. Ayo breakdown, dan seterusnya. Ya itu sih. Yang penting sama, batasi resiko aja. Dan ya ini sudah 1 bulan lebih saya konten IHSG sideways, dan support resistennya pun juga masih sama ya, dengan support minor di 7010 sampai 7000, lalu support sideways-nya di 6960 sampai 6970, sedangkan resistennya ada di 7100 sampai 7130. Nah kalau dia besok misalkan ya IHSG jebol dari yang 6960, ya saya rasa bakal breakdown dan ke support sideways besarnya di 6500. Cuma kalau dia breakout dan menguat ya dia bakal ke resisten sideways atasnya di 7300. Kalau dilihat dari momentumnya, dilihat dari beberapa saham komoditas yang mulai udah rebound, saya rasa cukup menarik. Karena kalau kita ingat kan saham-saham komoditas kita itu kan baru jadi movers ya. Kalau 2021 dipimpin oleh Tekno, 2022 ini kan seasonnya komoditi. Dan terlihat sudah pada rebound walaupun belum higher high. Jadi ya kondisi was-was juga sih sebenarnya. Tuh ya, yang penting sama, batasi resiko aja. Kita masih sideways. Semoga disegerakan untuk breakout ataupun breakdown ya. Gunakan area-area tadi. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk pada saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Astra kemarin sudah kita bahas ya. Dan dia memilih untuk lower low. Saya pengen bahas S Hardware sebenarnya masih on track ya. Nggak usah saya bahas dulu deh. Dan mungkin konten malam ini nggak terlalu lama ya. Kemarin kita udah bahas banyak saham. Ini kebetulan saya bikin konten agak malam dan kondisi kurang fit. Jadinya ya nanti beberapa aja yang kita bahas. Nah saya pengen bahas BTPS deh. Yang mana ini kalau menurut saya sangat menarik view-nya BTPS ini. Oke. Hari ini BTPS berhasil menguat 3,59% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar. Masih kecil kalau saya bilang volumenya, cuman sisi bagusnya sudah mulai membesar volumenya. Indikasi yang bagus, harga naik, volume menguat. BTPS ini adalah saham konsolidasi kalau saya kata saya ya, ini dia saham konsol sejak puncaknya di tahun 2020. Itu kan dia konsol simetrikan triangle, membentuk sebuah lower high tapi juga terjadi higher low, high low, lower high, higher low, lower high, higher low, higher low, dan seterusnya, dan terbentuk sebuah pattern konsolidasi simetrikan triangle. Sama, ini juga pattern 50-50 yang mana kalau dia breakout itu bakalan sangat cakep, tapi kalau breakdown ya tinggal sebaliknya. Nah, kira-kira kalau breakout kayak gini,
Ini tapi by chart pattern ya, bukan by Fibo dan lain sebagainya. Dan ini pakai log, jadi mungkin kurang relevan untuk chart patternnya. Kalau chart pattern saya rasa lebih bagus pakai pakai arithmetic ya. Kalau arithmetic ya kira-kira gini. Nah, nih tinggal dia breakout atas atau breakdown bawah. Sampai minus 500. Ternyata lebih relevan pakai log. Tuh. Nah, yang jelas saat ini saya BTPS ini masih saham konsolidasi. Dan ya, walaupun saya belum begitu jago EW, cuman kalau dilihat kayaknya ini sudah yang kelima ya. A, B, C, D, E, dan saatnya breakout seperti itu. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Yang jelas view BTPS ini masih on track ya. Sejak dia rebound di sini 2500, lalu rebound lagi di 2600, breakout. Ini sudah mulai fase uptrend BTPS ini karena sudah membentuk higher high. Dan ya untuk sekarang dia berpotensi membentuk higher low. Higher low-nya sudah ada sebenarnya. Nah, ini kayak mau higher high lagi ini BTPS. Breakout lah ini kalau kayak gini. Ya, uji sini dulu 3600. Baru setelah itu nanti bakal dia menentukan arah. Yang jelas kalau bigger view dia masih konsolidasi di mana resistennya ada di area sekitar 3.600 rupiah di sini ya, 3.600. Dan selama belum breakout dia ada potensi dia bisa swing low lagi. Cuman kalau breakout ini bakal cakep karena dia akan memulai fase trennya. Kalau misalkan baru konsolidasi itu kan trennya tidak jelas ya. Walaupun sebenarnya kita lihat swing high swing low ini kan ada tren juga. Tapi kalau by bigger view-nya ya dia masih lower high dan higher low itu kan konsolidasi. Cuma nanti kalau dia udah berhasil breakout, lower high-nya kalah atau higher low-nya kalah, ya dia bakal menentukan arah. Dan kalau dilihat dari momentumnya sih semoga ya arahnya ke atas nih. Tinggal breakout doang. Breakout nanti mulai fase uptrend dengan target yang cukup tinggi. Itu untuk bigger view-nya. Nah, sekarang adalah smaller view-nya di mana terakhir BTPS berhasil menguat sampai 3060, koreksi lagi dan menguat sampai 3370. Swingnya pun juga lumayan. Setelah itu dia retracement turun sampai 2970 dan berhasil menguat sampai sekarang. Maka dari itu kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari target higher high-nya nanti. Dari high ke low 2960. Nah, dan ini adalah beberapa target dari BTPS. Sama, masih 3530 sampai 3640 untuk higher high-nya dari si BTPS. Nah, kira-kira kayak gini. Pas kena downtrend lainnya juga. Tapi nanti kalau dia berhasil breakout, baru ceritanya lain. Kalau misalnya kita pakai chart pattern ya, kita pakai continuation bullish flag, targetnya sebenarnya lumayan, bisa breakout dari symmetrical triangle-nya. Cuman biarkan market yang mengkonfirmasi. Yang jelas saat ini gunakan resisten Fibonacci ini di 3200, 3270, 3360, baru 3530 sampai 3640. Kalau breakout yang 3640 saya rasa baru valid breakout pada view besarnya juga. Di dalamnya hari ini sebenarnya terjadi akumulasi small, netral, lebih buat tektokan aja sih ini kalau menurut saya, dan lebih ikutin TA-nya aja. Dan ingat selama belum jebol 3360, kenaikan ini masihlah pullback. Tapi kalau dia breakout dari 3360 baru itu dia higher high seperti itu. Jadi ya sama, batasi resiko aja. Itu untuk BTPS. Lanjut, coba kita cek yang dibeli asing. MDKA cakep sih, itu kita bahas deh. Ini entah kenapa baru rame banget MDKA, dibahas di mana-mana. Kemarin juga sudah ada view-nya di grup. Dan ya, hari ini MDKA naik 0,49% dengan candle yang bagus candlenya, hammer, dengan volume yang bagus juga. 3/4 candle kemarin lah, ibaratkan buangan kemarin sudah di cover lagi seperti itu. Nah, kita ke view menengah aja, nggak usah ke view besar karena dia juga terlihat masih konsolidasi ya. Dan saya rasa untuk sekarang ya MDKA setupnya adalah ascending triangle, yang sebenarnya sih dia belum kena tren lainnya seperti itu. Ya, kemarin sebenarnya saya expect dia turun sampai 3800-an.
atau 3.900 ya, kena di uptrend line, itu bakalan lebih bagus. Cuman ternyata hari ini sudah hammer. Nah, kalau misalkan kita tarik Fibo, memang MDKA ini sudah rebound dari salah satu support Fibo-nya, yaitu Fibo 0,5. Kita tarik dari 3530 sampai 4610. Dan ya, ini Fibo yang sudah di rebound dari MDKA. Seperti itu. Cukup menarik. Dimana dia rebound di gap, candle-nya kuat, bagus, volumenya pun besar juga. Cuman memang masih belum ada konfirmasi. Nah, saat ini MDKA masih ada downtrend ya di sini. Yang harus diuji dulu juga. Aduh, sorry. Mungkin amannya kalau kita bilang ya, kalau dia udah breakout 4330 baru aman. Karena saya rasa ini adalah support yang akan diuji. Resisten yang sebelumnya support yang akan diuji, baru juga ketemu dengan downtrend line. Jadi kira-kira untuk saat ini ya, kalau misalkan teman-teman punya MDKA, ada arah ke sekitar 4330 dulu. Tuh, kalau misalkan besok naik dengan kuat ya. Nah, di sana baru perhatikan apakah dia breakout atau enggak. Kalau misalkan gagal break, ya jangan lupa TS, karena ada potensi dia bisa turun sekali lagi ke 3.900, jemput 0,618 sama trend lainnya. Tuh, tapi kalau memang MDKA breakout dari 4330, ya dia bakal uji 4610, dan setelah itu baru valid ascending triangle seperti itu. Untuk support sekarang bisa gunakan low hari ini ya, 4000 sampai 3990, pas dengan support Fibo-nya juga, baru next di 3900. Dilihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi, big normal, tapi kalau kita bandingkan dengan akumulasi sebelumnya terlihat bagus akumnya. Cuman ini rebalancing. Tuh. Jadi ya sama, batasi resiko aja. Gunakan area support tadi. Itu untuk MDKA. Lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas Harum deh. Adaro sebenarnya menarik juga. Dia sudah breakout ya dari downtrendnya. Arahnya sudah ke atas itu. Adaro lagi mau uji neckline. Tapi kita bahas Harumnya aja. Oke. Hari ini Harum naik 4,91% dengan candle yang solid dan volume yang bagus juga. Volumenya besar dan juga membesar. Terakhir Harum bottom di 1500, dan setelah itu dia terlihat mencoba menguat, dan kemarin bottom lagi di 1600. Hari ini gap up. Nah, terlihat dengan jelas saat ini tantangan dari Harum adalah di sini, yaitu 1725 sampai 1755, di mana itu adalah high-nya dia saat ini. Kalau misalkan berhasil breakout, jelas Harum bakalan cakep kalau dia sampai berhasil breakout. Kenapa? Karena dia udah punya higher low, tinggal membentuk sebuah higher high. Target kenaikan saya rasa kesini dulu 1840, 1820. Ini area resisten cukup kuat. Baru setelah itu di area 2000. Ya, itu juga area neckline, resisten juga yang cukup kuat. Kalau break baru bakal ke target selanjutnya 2300 sampai 2485. Sedangkan untuk support saat ini masih agak jauh ya. Supportnya masih di sekitar 1620. Dan ya, lebih untuk BOB kalau mau entry, atau kalau misalkan mau gunakan support minor bisa di 1700. Kalau mau entry lebih ke BOB, buy on breakout ketika dia break 1735. Cuman memang agak riskan kalau marketnya baru sideways dipakai buy on breakout. Tuh. Untuk resistennya gunakan Fibo ini 1820, 1920, 2050, 23 baru 24. Dilihat dalamnya cukup menarik hari ini, terjadi big akumulasi juga, tambah dengan candle yang bagus. Dan ya sama, batasi resiko aja. Itu untuk Harum. Lanjut coba kita cek Antam juga oke. Saratoga oke. Medco juga udah rebound. Hari ini memang harinya komoditas lagi ya. Yang lain langsung pada istirahat. Saya bahas Antam deh. Antam ini juga salah satu yang koreksinya kemarin ditunggu-tunggu. Oke. Hari ini Antam naik. Dia naik 2,61% dengan candle yang bagus dan volume yang masih kecil volumenya, tapi cuman so far candle-nya sudah cukup menarik. Tapi ya kalau volumenya nggak ada juga sama aja. Terakhir Antam puncak di 2200. Setelah itu dia kena candle short mengikuti
nikelnya koreksi dalam 6%, dan ya waktu target koreksinya adalah di gap di sekitar area 1900. Kemarin dia nyentuh gap dan hari ini berhasil rebound dan menguat seperti itu. Satu hal yang agak disayangkan adalah nggak pas dari uptrend lainnya, cuman ya nggak masalah, siapa tahu dia mau bikin slope yang lebih kuat, tidak ada masalah sama sekali. Maksudnya slope lebih kuat gimana mas ya? Nanti kira-kira bentuknya kayak gini. Set. Nah ini kan ada uptrend di tengah, di dalam uptrendnya. Yang jelas untuk sekarang kalau kita lihat view ini ya, Antam punya sebuah higher low, tinggal dia butuh higher high untuk menjadi uptrend di channel garis warna hijaunya. Dan pas banget dia rebound dari supportnya 1900, lalu hari ini dia menguat. Dan ya, kalau menurut saya PR-nya sekarang dari Antam adalah breakout 2000, yang mana itu sebelumnya adalah resisten. Dan kalau berhasil break, baru saya bilang cakep untuk Antam, ada konfirmasi lah minimal kalau dia break 2000, karena dia break high ya. Tuh, dan target terdekat ada di 2035 untuk menutup gap dulu, lalu 2100 dan 2200. Kalau break yang 2200 sampai 2300 baru cakep banget, karena dia akan melanjutkan fase uptrendnya menuju ke sekitar 2700 mungkin ya, kalau dia berhasil breakout. Cuman yang jelas untuk sekarang, sebelum kita mencari target yang tinggi, kita pakai resisten kecilnya dulu aja, yang mana itu ada di 1975, lalu 2000 itu support resisten psikologis dan juga high-nya dia, lalu 2035, 2105, 2225, baru kalau break bakalan cakep untuk si Antam ini. Bottomnya saya rasa udah kelihatan kalau dilihat dari candlesticknya juga. Artinya apa? Kalau misalkan teman-teman kemarin ada yang spekulatif buy, selama dia nggak jebol 1900 harusnya oke. Dan kalau misalkan dia ada pelemahan, bisa beli lagi dengan stop loss di bawah 1900. Dilihat dalamnya, tuh Antam ujuk-ujuk juga cakep dalamnya, dan ya ikutin TA-nya aja kalau menurut saya. Dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Untuk Antam, lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang merah-merah deh. MTech kemarin sudah saya bahas ya, semoga teman-teman semua selamat. Goto juga kemarin sudah saya bahas. Malah enak kalau mereka itu sudah pada ARB, jadi apa namanya, nggak ada yang beratin. Pagi-pagi biar ARB dulu, baru habis itu yang mau manggung baru pada naik. Kurang ada yang menarik di merah-merah ini, belum pengen saya bahas, spreadnya kecil-kecil. Saya pengen masuk ke yang hijau-hijau aja. NICL itu juga bagus TA-nya, upside-nya masih oke. Harum tadi udah, Adaro, Saratoga, Bumi. Bumi itu juga masih on track, tinggal breakout aja kalau dikasih ya. Lord is join the party. Apa nih? Saya pengen coba cek si Saratoga masih sama ya. Saya bahas dari Medco dulu deh. Medco, terus nanti kalau oke kita bahas Chen juga. Oke, hari ini Medco turun 5,5%. Sorry. Hari ini Medco naik 5,5% dengan candle yang solid dan volume yang belum terlihat bagus kalau dibandingkan turunnya kemarin. Dan ya, ini masih on track dengan view terakhir, dimana setelah Medco jebol dari 1080, targetnya adalah 1000. Kemarin sudah tersentuh, dan hari ini suatu yang wajar dia rebound, cuman memang masih belum ada konfirmasi. Nah, Medco ini PR-nya adalah breakout downtrend line, dimana besok dia bakal uji itu area 1070 saya rasa, jadi bisa perhatikan di sana. Dan kalau teman-teman kemarin spekulatif buy ya, misalkan beli di 1000 dan to spec buy, saya rasa kalau dia gagal break dari 1070 sampai 1100 bisa realisasikan profit sebagian. Kenapa? Karena takutnya dia swing high untuk swing low lagi, seperti itu.
Cuman kalau dia breakout dari 1070, kita bisa lanjutkan menggunakan Fibonacci untuk mencari resistennya dari 1225 sampai low-nya di 1990. Dan ini adalah beberapa resist dari Medco 1075 untuk konfirmasi breakout besok ya. 1105, 1130 untuk nutup gap. Dan ini selama dia belum break 1225, kenaikannya masih berpotensi pullback karena dia belum HH atau belum higher high. Tapi kalau udah breakout 1225 baru ya dia higher high lagi. Artinya apa? Kalau teman-teman spekulatif buy di 1000 atau punya barang nyangkut di atas ya, kalau memang dia menguat kena resisten ini, bisa manfaatkan buat TP atau kurangi porsi dulu karena masih perlu yang namanya konfirmasi. Seperti itu. Sedangkan untuk support sekarang masih 1000 ya. Tuh tinggal perhatikan aja 1000-nya apakah dia jebol atau enggak. Dan ini masih on track sebenarnya, dimana dia kemarin kondisi swing high, ada potensi swing low, reject baru dari support pertama 0,236. Ada potensi saat ini dia membentuk lower high. Ini untuk worst case skenario ya. Dia baru membuat lower high, nutup gap, lower high, terus habis itu baru lower low lagi. Ini untuk worst case skenario nya seperti itu. Dan yang penting sama, batasi resiko aja, gunakan support dan resisten tadi. Dilihat dalamnya besok juga kena EMA 20 ya di 1080, terjadi distribusi. Dan ya lebih ikutin TA-nya aja. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Nih batuknya mulai naik ini. Kalau dilanjutin nanti lebih banyak batuknya. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.